46 kasus dengan jumlah penderita 5.080. Saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Awalnya pusing, terus kan langsung ke ruangan. Terus itu udah benar-benar pusing banget sama sesek. Tiba-tiba aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Segaf. Akhir-akhir ini muncul beragam isu polemik mengenai makan bergizi gratis dengan niat awal, niat mulia ingin menyehatkan bangsa dan juga mencerdaskan bangsa. Namun mengapa kemudian berakhir dengan banyaknya masalah-masalah getir? Benarkah kemudian program ini betul-betul menyehatkan rakyat atau justru menjadi ladang kotor praktik yang menodai harapan? Langsung kami akan bahas bersama dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, ada Nani SD yang bersama dengan saya malam hari ini. Assalamualaikum, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu Anda di tengah banyaknya kesibukan dan mungkin juga banyak yang mencari Anda saat ini. Ya, sudah berapa tadi? Ya, karena TV Fan ngejar-ngejar terus ya kan. Terus kebetulan yang satu lewat tadi, saya pikir mana yang saya bisa pulang satu arah. Karena dari pagi, dari bangun tidur saya udah ngomong MBG ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Saya sehat tapi banyak anak-anak lagi nggak sehat. Itu dia. MBG. Itu dia yang ingin kita bahas Ibu. Karena data terus bertambah, jumlahnya tidak hanya 1, 2 maupun belasan, tapi juga angka ribuan Ibu. Bahkan saat ini terus bertambah mencapai lebih dari 5.000. Kita mungkin tidak bisa fokus pada angka yang mungkin hanya menjadi statistik saja. Tapi kita ingin melihat bagaimana nasib dari ribuan anak-anak ini, Ibu. Kalau yang saya membaca terakhir saya juga melihat kasus yang paling besar kemarin di Bandung Barat. Bandung ya. Tinggal berapa yang di Cipongkor, kalau Cipongkor 40, kemudian di satu lagi di Cihampelas ya, masih ada 19. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah dari yang Mbak sebutkan jumlahnya, karena saya nggak pernah mau nyebut jumlah itu. Alhamdulillah mereka sekarang sudah pada sehat kembali. Sudah pada sehat kembali. Ya. Banyak juga yang bertanya Bu, karena kan jumlah ini kemarin juga memang sempat menjadi polemik ya pada saat kemudian Kepala Badan Gizi Nasional juga sebutkan soal angka ini. Namun mengapa Anda tidak mau membahas angka? Ini jumlahnya semakin bertambah loh Bu. Ya tadi kan bisa aja saya menyebut enggak kok Mbak, enggak bertambah, kurang. Tapi apakah ini kesehatan seseorang atau boleh dikatakan nyawa kemudian distatistikkan, tadi Mbak kan sebut. Karena buat kami, saya, BGN gitu, jangankan Mbak sebut ribuan, satu nyawa pun, satu kejadian pun, kami tidak inginkan itu. Kami tuh nggak mau ada kejadian kayak seperti ini, karena tujuan kami ya pastilah nggak ada tujuannya ke situ gitu loh. Hanya selalu saya bilang ya kami ini salah gitu loh. Meskipun saya ini baru masuk 1 minggu gitu, saya baru dilantik sebagai wakil kepala badan 7 minggu, ya, 7 minggu, 1 minggu, hari. 7 hari kemudian pam dihajar begini. Tapi saya tahu, nah karena kenapa saya tahu? Ini kan program Pak Presiden. Pak Presiden tuh sangat mencintai anak-anak. Udah di kepalanya itu anak-anak, rakyat tuh udah di situ aja gitu loh. Karena sebetulnya kan kalau Mbak tadi pandang, oh ini program ini kan bagus untuk mencerdaskan anak bangsa. Enggak sekedar itu. Tidak hanya itu. Wow. Membuka lapangan kerja. Mbak, kalau ada 30.000 ini, 1,5 juta tenaga kerja akan terserap langsung. Itu baru dari dapur. Kenapa? Masing-masing dapur itu membutuhkan tenaga 50 orang. Lalu yang tidak langsung, saya kasih contoh misalnya tukang tempe. Ini benar cerita terjadi. Tukang tempe ini berjualan di Cilengsi. Dia tadinya hanya berjualan suami istri. Dia bekerja yang mengerjakan berdua. Lalu dia mendapat sekarang orderan dari salah satu dapur di daerah Depok. Dia sekarang mempekerjakan 5 orang. Wow.
Itu baru saya bicara satu tukang tempe. Berapa yang akan nambah tenaga lagi tukang ayam, tukang telur, pedagang sayur, semua Penyerapan tenaga kerjanya jelas. sangat jelas. Real. Jadi bukan hanya kalau saya hitung sekarang per hari ini 9.000 lebih. Itu kan Mbak kalikan 59, 450.000 tenaga kerja sekarang. Itu belum yang tadi tidak langsung. Kita COVID luar biasa, teman-teman yang tadinya punya kerjaan pada nggak punya kerjaan di PHK. Ini ini terbuka lebar. Bahkan tadi saya ngomong ke media, kami membutuhkan ribuan ahli gizi sekarang. Karena kami ini kehabisan ahli gizi. Monggo, kami butuh ribuan chef. Karena kami mewajibkan seluruh dapur-dapur harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi.